Siklus menstruasi dimulai dengan keluarnya darah menstruasi. Hal ini menandai hari pertama dari fase folikuler. Ketika fase folikuler dimulai, maka kadar hormon estrogen dan juga progesteron akan rendah. Akibatnya lapisan atas dari lapisan rahim yang menebal akan rusak dan juga akan luruh sehingga terjadilah perdarahan menstruasi. Pada saat itu, kelenjar pituitari akan mulai mengirimkan hormon perangsang folikel ke bagian ovarium. Hormon ini akan merangsang perkembangan 5 hingga 20 folikel di ovarium. Setiap folikel ini akan mengandung sel telur yang belum matang dan menghasilkan estrogen. Satu folikel akan segera mulai tumbuh lebih cepat dibandingkan folikel yang lainnya. Ini disebut dengan folikel dominan. Ketika folikel tumbuh, maka kadar estrogen dalam darah akan meningkat secara signifikan. Peningkatan estrogen ini mulai menghambat sekresi hormon perangsang folikel stimulating hormone. Penurunan FSH ini memungkinkan folikel yang lebih kecil untuk mati. Akibatnya mereka akan kelaparan FSH. Meningkatnya jumlah estrogen dalam tubuh juga memastikan lapisan rahim menebal dengan nutrisi dan juga darah. Kondisi ini bertujuan agar jika terjadi kehamilan, sel telur yang telah dibuahi tersebut memiliki semua yang dibutuhkan oleh tubuh. Fase ovulasi dimulai dengan peningkatan kadar hormon luteinizing dan juga hormon FSH. Lonjakan hormon luteinizing akan memicu salah satu folikel yang paling menonjol untuk terbuka dan melepaskan sel telurnya. Sel telur ini akan menuju ke tuba fallopi dan memulai perjalanannya menuju ke area rahim. Ovulasi biasanya terjadi 16 hingga 32 jam setelah permulaan lonjakan, sekitar hari ke-14 siklus menstruasi. Selama fase luteal, kadar hormon luteinizing dan juga FSH akan menurun. Folikel yang pecah akan menutup setelah pelepasan sel telur dan membentuk korpus luteum yang menghasilkan estrogen dan juga progesteron, sehingga menyebabkan lapisan rahim semakin menebal. Jika sel telur dibuahi oleh sel sperma, progesteron akan mendukung kehamilan segera. Namun jika tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum akan rusak antara 9 dan 11 hari setelah ovulasi. Hal ini menyebabkan penurunan kadar estrogen dan juga progesteron, sehingga kembali ke tahap pertama menstruasi jika tidak terjadi kehamilan. Demikian video saya mengenai siklus menstruasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.